Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Selain meresmikan harga jual dari 3 produknya yaitu Dolphin atau Tree dan juga Seal, mereka juga membawa dan memperkenalkan satu MPV listriknya ke Indonesia. Ini dia mobilnya Denza D9. Belum dijual, masih dalam tahap perkenalan. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa yang ditawarkan mobil ini, bagaimana spesifikasinya? Ikuti terus video ini. Denza sebenarnya merupakan sub-brand dari model BYD, dari merek BYD, dari holdingnya. Dan Denza ini menarik karena dia sebenarnya kepemilikan ada 2 brand di situ. Ada BYD Auto dan juga Daimler AG. Jadi kepemilikan sahamnya itu 90% milik BYD dan juga 10% milik Daimler AG. Dan mobil ini merupakan MPV listrik, MPV mewah yang sebenarnya bisa disandingkan dengan Toyota Alphard maupun Lexus LM. Tapi sebenarnya yang apple to apple jika dijual itu sebenarnya dengan MG Maxus yang sudah dihadirkan di Indonesia, juga diperkenalkan pada ajang IMS 2024 ini. Oke, kita lihat untuk tampilan dulu ya. Bagian depannya bisa dilihat seperti ini tampilannya. Dia memang agak mirip dengan Lexus LM ya. Untuk bagian depannya grill seperti ini, tapi ini sebenarnya tidak ada grill, ini tertutup semua. Kemudian lampu seperti ini tuh. Agak mirip dengan Lexus LM, bahasa desainnya. Kemudian kita lihat yang ada di balik kap motor listriknya. Oke, untuk spesifikasinya memang belum diumumkan oleh BYD karena masih dalam tahap perkenalan. Tapi menurut spesifikasi luar, kita lihat di Cinanya itu ada 2 varian. Varian yang front wheel drive, motor listrik tunggal yang mampu menghasilkan tenaga 308 horsepower serta torsi 360 Nm yang memiliki range sejauh 620 km, dan varian kedua adalah yang bermotor listrik ganda. Itu tenaga keseluruhannya mencapai 369 horsepower serta torsi 450 Nm dengan range 600 km. Baterai dari mobil ini berkapasitas 103 kWh yang artinya cukup besar dan daya tempuhnya cukup mumpuni. Oke, setelah kita tutup. Dan ini dia bagian sampingnya. Panjang mobil ini mencapai 5,3 meter yang artinya benar-benar dia rasanya lebih besar dibandingkan Toyota Alphard dan juga Lexus LM. Kemudian velgnya seperti ini dibalut dengan ban berprofil 235/60 dan diameter velgnya adalah ring 18 inci. Kemudian fiturnya di sini ada kamera 360 dan tentu sudah power sliding door karena ini merupakan MPV yang masuk ke MPV sliding door premium. Sekarang kita lihat bagian belakangnya dulu. Di sini ada lampu yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan. Kemudian Denza ini sebenarnya mirip dengan Chery ya. Chery itu dengan Tigo, Omoda. Tigo Omoda itu sebenarnya kalau di merek asal Cina itu kebanyakan dia merupakan sub-brand, bukan model lagi. Dan ini sama seperti ini, BYD Denza. Jadi bisa dibilang mobil ini namanya Denza, bukan BYD lagi. Oke, di sini masih ada huruf Mandarin. Kita lihat bagasinya sudah power sliding door dan bagasi cukup luas ya. Ini jok baris ketiganya dibuka, bisa dilihat masih menghasilkan space yang cukup luas. Ini tampaknya masih bisa beberapa core medium di sini. Lihat bagian bawahnya ada apa? Oh, ini hanya toolkit saja. Dan nggak ada ban serep. Banyak banget mobil listrik yang nggak ada ban serepnya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini dia bagian baris kedua dari Denza D9 dan nggak kalah ini dibanding Lexus LM. Nggak sih, dibanding Toyota Alphard. Kalau Lexus LM itu memang lebih premium karena dia tersedia varian yang ada partisinya. Kalau mobil ini rasanya lebih apple to apple dengan Toyota Alphard. Kemudian di sini juga ada pengaturan ya, keren. Ini untuk mengatur joknya, tapi masih bahasa Mandarin semuanya ya. Tuh,
semuanya electrical. Maju mundur. Tuh. Wah, keren sekali. Oke. Bisa mengatur musik, kemudian climate control. Jadi dia nggak ada di bagian atas, benar-benar di sini semuanya untuk pengaturannya. Pengaturan lampu kabin ini bisa diatur semuanya secara individual, baik kiri maupun kanan. Kemudian ini, nggak bisa kebaca tulisan karena ini bahasa Mandarin. Jadi bisa sih harusnya diganti ini bahasa jadi tulisan Latin ya, cuman karena waktu terbatas jadi kita tidak bisa mengatur lebih jauh lagi. Ya udah, kita lihat bagian lainnya aja ya. Bagian sini terdapat layar multimedia yang cukup besar. Di sini juga bisa mengatur sunroof nih. Sunroof bisa close, bisa open dari sini. Oh, sunroof bagian depan. Kemudian ini charge. Oke, nggak bisa. Belum aktif. Mirror. Wah, bisa selfie di sini. Keren banget. Children space. Oh, ini mungkin seperti YouTube Kids ya. YouTube Kids ya versi Tiongkok. Oke. Kita balik lagi ke. Nah, ini bahasa Mandarin juga. Vehicle control, apa yang bisa saya diatur? Sama. Ini sama dengan layar yang ada di bagian sini ya. Untuk pengaturan yang ada di layar multimedianya. Ada seat massage juga. Wow. Keren. Ini ada beberapa pengaturan, relaxation, shooting, stretch, pulse, wave, ambient light, dan bisa mengatur juga ambient light di bagian sini. Kemudian sebagai kelengkapan di bagian atap itu ada panoramik yang sangat besar, panoramiknya hingga ke bagian sini ya. Dan di bagian tengah terdapat meja lipat juga, ada 2 buah cup holder dan bisa menaruh barang di bagian sini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oke, langsung saja kita loncat. Oh, kita majuin dulu ya. Sebentar. Oke. Sudah di bagian belakang, dan ini rasanya jok baris ketiga ini masih cukup nyaman ya. Biasanya kalau jok baris kedua dengan baris ketiga itu dibedakan materialnya. Nah, tapi ini empuk juga meski dia bukan captain seat. Tapi rasanya masih sangat nyaman, masih sangat empuk, dan ada 2 buah cup holder, juga ada USB Type A di bagian sini, belum Type C. Oke, ya memang bukan tempat terbaik ketika duduk di Denza D9, tempat terbaik adalah baris kedua, tapi ini rasanya masih sangat nyaman. Oke, sekarang kita lihat bagian di balik lingkar kemudinya. Dan sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudinya. Ini anehnya nih sebenarnya panas karena dia dilengkapi dengan heater steering wheel. Tapi cara matikannya gimana ya? Karena ini bahasa Mandarin juga nih bagian sini. Dan mobil ini masih berlayout setir kiri karena langsung dibawa dari Tiongkok. Kemudian ya, sistem entertainmentnya seperti ini. Layarnya cukup besar dan bisa dilihat tadi ada kamera juga yang berfungsi untuk bukan selfie saja rasanya, itu mungkin untuk pengaturan dari sistem linknya seperti di BMW. Nih, di sini ada kamera soalnya. Jadi kita bisa memantau melalui smartphone siapa yang ada di dalam mobil, siapa yang sedang mengendarai mobil secara live langsung dari smartphone. Nah, fitur tersebut ada di mobil ini. Oke. Kemudian ini layar head unitnya juga sama sebenarnya dengan bagian belakang, nih banyak banget pengaturannya. Dan dia juga bisa mengatur AC juga di bagian sini. Tapi rasanya maksud saya layarnya nggak bisa ditekuk seperti BYD lain ya. Nah, ini untuk mengatur mobil. Kemudian belum banyak yang bisa difungsikan rasanya, karena mungkin masih OS dari Tiongkok ya, bukan OS universal. Kemudian kita lihat bagian instrumen clusternya, sebenarnya layarnya kecil ya, cukup minimalis jika dibandingkan dengan sistem entertainmentnya yang besar gitu. Kemudian setirnya seperti ini, setirnya 2 spoke, dan untuk tuas transmisi ada di bagian sini, RND, unlock, kemudian the P di bagian sini. Ini ada berbagai tombol lagi, tombol yang bisa lihat nih. Oh, ini untuk membuka bagasi, kemudian untuk membuka power sliding door-nya. Ada drive mode di sini, ada snow mode, kemudian auto hold, dan ini untuk tombol volume. Ini tombolnya keren sebenarnya, cuman sayangnya
tombol seperti ini tuh jadi fingerprint magnet. Jadi kalau udah agak lama tuh nggak dibersihin, kotor seperti ini. Sebenarnya kalau ini bersih, itu akan lebih keren, lebih minimalis, dan lebih mewah gitu. Kemudian double cup holder, dan ada ini nih, ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya kecil juga ya ternyata di sini. Kemudian ada sunroof di bagian atas. Kemudian sistem audio, dia dilengkapi dengan sistem audio aftermarket. Ini dia DVN audio, ini sama dengan BYD Seal ya, tipe tertinggi yang saat ini dipasarkan di Indonesia. Ya rasanya sih harusnya mobil ini harus cepat dijual di Indonesia karena sangat menarik. Karena rasanya saat ini belum ada yang dipasarkan secara resmi dijual MPV mewah tapi dia bertenaga listrik. Ini rasanya akan sangat cocok dipasarkan di Indonesia untuk menyaingi Toyota Alphard dan juga Lexus LM yang saat ini sudah menggunakan penggerak hybrid. Kemudian posisi berkendara ini cukup ergonomis untuk sebuah MPV sliding door yang besar. Dia bisa diatur secara elektrik untuk bagian joknya, kemudian ini bisa diatur juga untuk lumbar supportnya. Tapi untuk pengaturan setir dia masih manual, tapi secara overall ini sangat ergonomis. Jadi rasanya tidak hanya menyenangkan untuk penumpang, tapi pengendara juga akan dimanjakan dengan posisi duduk yang sangat menyenangkan dan juga ergonomis. Ya, secara kesimpulan mobil ini sangat menarik. Mobil ini adalah MPV mewah dan berpenggerak listrik yang saat ini belum ada di Indonesia. Dan menurut isu yang beredar bahwa mobil ini akan meluncur dipasarkan secara resmi di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Dan ada isu lagi yang menarik. Katanya mobil ini dijual dengan harga di bawah 1 miliar rupiah nanti. Ya, belum tahu kabar itu benar atau tidak. Nanti kita tunggu saja kehadiran dari mobil ini, belum dalam waktu dekat. Dan begitulah hasil video first impression kami terhadap BYD Denza D9. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.